Anda jangan marah-marah, nanti diseruduk babi dewasa. Dinda tolong pakai otaknya, ini komalku bukan gereja. Ya silakan Dinda Darlis, apa yang mau ditanyakan tentang iman Islam? Saya izinkan kamu bertanya duluan karena kamu sudah on cam, silakan. Jahit dong diberkati Bang Uncle Efro. Teman-teman, Bang Uncle di follow teman-teman ya. Bang Uncle Eva tolong di follow teman-teman. Silakan. Ngelek deh ya. Darlis. Abang tadi. Iya, Bang. Ada jelas, Bang? Oh iya, silakan. Tadi ngelek, silakan. Tadi kan Abang diskusi juga sama teman tadi yang orang Malaysia ya. Nah, Abang juga tadi kan bicara katanya memang Abang benar dari awalnya Kristen, terus sekarang udah Muslim ya, Bang. ya terus. Yang perlu saya tanyakan ini, Bang. Dasar Abang tuh masuk Islam yang membuat kecerahan kepada Abang tuh bisa dijelaskan tidak? Ya, kan sudah saya sampaikan tadi. Yesus itu bukan Tuhan. Ya, bahkan Yesus itu bertuhan. Edis sendiri mengatakan itu. Bagi Kristen yang nggak percaya Yesus itu punya Tuhan, itu Kristen yang gila, kata Edis. Ketika Yesus punya Tuhan, kan nggak mungkin dia Tuhan. Masa Tuhan punya Tuhan? Itu yang pertama. Yang kedua, selama di dunia, Yesus itu melakukan ritual penyembahan. Tertulis dalam Yohanes 4 nomor 22. Yang ketiga, Yesus itu nggak kenal iman Kristen, Dinda. Matius 7 nomor 22 sampai 23. Siapapun yang memanggil Yesus itu Tuhan, Yesus tidak mengenal dia. Apa kata Yesus? Enyahlah dari hadapanku sekalian pembuat kejahatan, aku tidak mengenal engkau. Bahkan dalam 2 Yohanes 1 nomor 7 dikatakan Yesus, si penyesat itu yang nggak percaya kalau Yesus itu manusia. Dia adalah si penyesat dan antikristus. Yesus itu tidak pernah mengajarkan untuk pergi ke gereja menyembah dia di hari Minggu. Ini kajian pemikir ya. Yesus itu orang Yahudi. Udah, Kristen itu berasal dari Yunani. Kan gitu, dari Romawi. Betul. Yesus itu beribadah sama Tuhannya ke sinagoga. Kristen beribadah menyembah pada Yesus ke gereja. Yesus menyembah kepada Tuhan yang dipanggil di Babel kali ini ada Allah Bapa. Matius 26 nomor 39, Lukas 6 nomor 12. Kalian malah menyembah kepada Yesus. Seumur hidupnya di dalam Bible, Yesus tidak pernah melakukan peribadatan kepada Bapa sebagaimana peribadatan yang dilakukan teman-teman Kristen. Peribadatan seperti apa itu? Nyanyi-nyanyi, tepuk-tepuk tangan, pakai musik, joget-joget, pargoy, kesurupan. Yesus itu beribadah kepada Tuhannya, sujud, dia berdoa kepada Tuhannya. Matius 26 nomor 39. Yesus beriman kepada Tuhan yang Esa, Markus 12:29. Sebagaimana Musa juga beriman kepada Tuhan yang Esa. Cair dong. Bagus. Yang tertulis dalam Ulangan 6 nomor 4. Sekarang gini sajalah. Kamu Darli, selaku iman Kristen, bantah saya, buktikan saya bohong dengan kamu sebutkan satu saja ritual peribadatan Kristen yang diajarkan oleh Yesus. Satu saja. Ya. Satu saja dari sekian banyak ritual peribadatan kalian, ada misa, ada ini, ada itu. Satu saja ritual peribadatan yang pernah diajarkan oleh Yesus. Coba sebutkan satu saja. Mungkin kalau dari segi pemahaman kami sebagai orang Kristen, Bang, kan kami sebagai orang Kristen di sini kan beda-beda. Ada yang Pentakosta, ada yang Katoliknya, ada yang denom kamu lah, kita nggak usah bawa denom lain. Iya. Denom kamu denom apa ini? Saya bagian Protestannya, Bang.
Oke, Protestan. Kalau gitu berdasarkan denom Protestan, sebutkan satu saja ritual peribadatan di dalam denom Protestan yang diajarin oleh Yesus atau bahkan yang pernah dicontohkan oleh Yesus. Darlis, ngelek dia. Darlis, aduh jangan ngelek dulu lah Dinda. Langkah. Darlis, aku yang ngelek ya. Tapping lu teman-teman. Teman-teman tapping, aku ngelek ya. Aku ngelek ya. Oh enggak, yaudah silakan Darlis dijawab. Coba tolong sebutkan satu saja ritual peribadatan dalam Kristen Protestan yang diajarkan bahkan pernah dicontohkan oleh Yesus. Silakan Darlis. Mungkin yang abang maksud, yang abang pengen tahu, mungkin dari tidak bisa. Jangan bro, diberkatilah Bunda Junior. Tapi inilah keyakinan kami bang sebagai orang Kristen. Meskipun yang seperti Bang Fard jelaskan tadi, berbagai macam ayat Alkitab yang Bang Fard tutarkan tadi, dari ayat Matius ke dia, kami ambil logikanya aja gini bang. Kalau seandainya itu ayat-ayat Alkitab yang kita potong atau kita diskusikan atau kita sampaikan, mungkin tidak akan nyambung bang. Itu pemahaman kami ya bang sebagai orang Kristen. Tapi kalau untuk mengetahui segala apa yang dimaksud oleh Alkitab yang kayak abang jelaskan tadi, mungkin nggak akan masuk di logika kami. Dan satu lagi yang Darlis pengen sampaikan juga, kita semua sini kan sama, meskipun hanya beda keyakinan, tapi tujuannya sama, yaitu mencari keselamatan dengan tujuan untuk ke surga. Oke, saya tanggapi dulu ya. Ya, belum lagi bang, sebentar lagi. Banyak di antara kalian Dinda tak memahami yang ada padamu itu bukan keyakinan tapi hayalan dan juga angan-angan. Hayalan dan juga angan-angan. Loh, kenapa kau katakan hayalan dan juga angan-angan, Faruk? Karena nggak ada validasi dari sosok yang kau imani. Validasi yang nggak ada. Kau mengimani Yesus Tuhan. Yesus tak pernah mengatakan dirinya Tuhan. Angan-angan nggak? Angan-angan. Kau berangan-angan Yesus itu Tuhan. Kau berangan-angan Yesus itu kenal kalian. Pada kesejatinya Matius 7 tadi sudah kubacakan, Yesus nggak kenal kalian. Itu bukan keyakinan, tapi angan-angan. Kalau kami bisa dikatakan iman dan juga keyakinan. Karena apa yang kami yakini ada validasinya dari Tuhan kami sendiri yang tertulis dalam Al-Quran. Ketika kami memanggil nama Allah itu Tuhan kami adalah Allah. Kami panggil Tuhan kami dengan nama Allah. Dia sendiri yang meminta atas itu. Bahkan dia memberikan ganjarannya. Surah Fussilat ayat 30. Innal ladzina qalu rabbunallah. Siapa-siapa yang menyebut Tuhan, siapa-siapa yang mengatakan Tuhanku adalah Allah, dia istiqomah atas itu, maka Allah akan berikan surga kepada dia. Dibanding terbalik dengan Bible. Pernahkah Yesus berkata, siapa-siapa yang memanggil aku Tuhan akan kuberikan surga? Enggak, malahan diusir. Dikatakan Yesus membuat kejahatan, manggil dia Tuhan. Setiap ritual dan juga iman kami, ritual peribadatan dan iman kami, itu ada validasinya. Di dalam kitab suci kami dan juga diajarkan bahkan dicontohkan oleh Nabi kami, Nabi Muhammad SAW. Tapi ketika kau mengimani Yesus Tuhan, itu bukan iman, tapi angan-angan. Kalian ini berangan-angan andaikan Yesus itu Tuhan, tapi pada kenyataan Yesus itu bukan Tuhan. Kalian ini berangan-angan andaikan Yesus itu memberikan kalian keselamatan, padahal Yesus itu tidak kenal kalian. Matius 15:24, Matius 5 nomor 10, Matius 10 nomor 5 sampai 6. Yesus itu hanya untuk orang Yahudi. Kalian berangan-angan kalau Yesus akan memberikan kalian ke surga, sementara Yesus berkata dalam Yohanes 5:30 dia nggak bisa berbuat apa-apa, dan setiap perbuatan dia itu hanya untuk Bani Israel. Itu semua angan-angan. Cuman kalian nggak sadar, Dinda. Analoginya gini, gue berikan analogi Darlis. Analoginya gini, Darlis. Ini analogi ya. Aku mengklaim sebidang tanah ini milikku. Aku mempercayai, yakin aku sebidang tanah ini milikku. Untuk membuktikan sebidang tanah ini milikku, apa yang kau minta dariku? Untuk membuktikan sebidang tanah itu milikku, apa yang kau minta dariku? Surat-suratnya. Surat-suratnya kan?
di mana surat itu harus tertulis namaku kan. Hmm. Ketika aku tak mampu menunjukkan suratnya dan aku tidak memiliki suratnya, apa yang kukatakan tentang sebidang tanah itu angan-angan atau keyakinan? Angan-angan. Angan-angan. Sekarang kita kaji. Kalian katakan Yesus Tuhan, sementara dia bertuhan. Dia nggak pernah menyatakan dirinya Tuhan. Nggak ada sertifikat dari Yesus atas kalian. Kalian beribadah ke gereja hari Minggu. Yesus pergi ke sinagoga. Bahkan Yesus memerintahkan muliakan hari Sabtu untuk Bani Israel. Nggak ada legalitas dari Yesus ketika kalian beribadah di hari Minggu. Kalian menyembah pada Yesus. Yohanes 4 nomor 22. Yesus menyembah kepada Bapa. Sekarang saya tanya, ketika kau tidak dapat sertifikat validasi dari Yesus tentang imanmu, yang ada padamu iman, yang ada padamu saat ini iman atau angan-angan? Kalau seperti yang Bang Far contohkan tadi, bisa saya jadikan. Yang saya tanyakan, Darlis, sebentar Darlis, sedikit lagi Darlis. Ketika imanmu tidak dapat validasi dari Yesus, tidak dapat sertifikat dari Yesus, yang ada padamu iman atau angan-angan? Jujur Darlis. Kalau yang Bang Far ingin jawaban tadi, yang tanyakan, dari keyakinan Darlis, tetap Darlis meyakini bahwa Tuhan Yesus itu memang juru selamat kami. Itu memang udah. Itu urusanmu. Iya. Itu urusanmu Darlis. Itu urusanmu. Yang saya tanyakan, biar kau bisa memilah-milah antara keyakinan dengan angan-angan. Gitu loh. Kau berkeyakinan Yesus itu Tuhan, tapi pada kenyataan dia bertuhan. Kau berkeyakinan Yesus akan memberikan kau keselamatan, tapi pada kenyataan Yesus mengusir kamu, tidak mengenal kamu. Matius 7 yang sudah saya bacakan tadi. Kau berkeyakinan Yesus itu akan menyelamatkan kamu, sementara Yesus menyatakan dirinya hanya untuk Bani Israel. Kan nggak dapat sertifikat kok, kan nggak dapat legalitas kok dari Yesus kan. Iman, kepercayaanmu itu, keyakinanmu itu kan tidak dapat sertifikat kan, tak dapat legalitas dari Yesus kan. Sekarang saya tanya, ketika keyakinanmu tidak dapat validasi dari Yesus, yang ada padamu saat ini keyakinan atau angan-angan? Jujur. Kalau yang Abang Fark bilang tadi, memang saya tidak punya data ya, tapi memang ini ya. Nah, berarti angan-angan. Iya, bisa jelaskan sedikit Bang masalah keyakinan kami, dan juga saya tidak punya data yang kuat karena saya tidak terlalu paham masalah di mana ayat-ayatnya tertulis. Cuma inilah ajaran kami sebagai orang Kristen, ya kan? Karena kami meyakini bahwa kata memang orang Bang Farung, orang Muslim, meyakini kami sebagai orang Kristen itu kami punya 3 Tuhan ya. Nah, dari keyakinan kami itu memang dia satu di dalam 3. Artinya kami meyakini bahwa Tuhan Yesus dan Roh dan Anak itu sama semuanya. Bapa, Roh dan Anak satu. Kenapa menurut Bang Faruk itu Tuhan Yesus menyembah Bapa? Karena dia menyerupai sebagai manusia. Mungkin saya tanya sebelum dilanjut Darlis, Sebelum dilanjutkan saya tanya dulu. Iya. Semua narasi yang barusan kau sampaikan tadi tentang Tuhan 3 tapi 1, Yesus itu dalam bentuk manusia dan bla 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 lainnya, itu pernah nggak dijelaskan oleh Yesus dalam Bible? Pernah nggak disampaikan oleh Yesus dalam Bible? Di dalam Alkitab kami ada yang tertulis seperti itu, Bang. Kasih ayatnya di mana? Di mana Yesus memperkenalkan konsep ketuhanan sebagaimana yang kau jelaskan tadi, di mana? Kalau ada, pegang cakap saya, 1,9K memandang. Lidah saya foto jari taruhannya, ha? Nih. Lidah saya taruhannya. Kasih ayatnya di mana Yesus menjelaskan konsep ketuhanan sebagaimana Anda jelaskan tadi. Jelas Yesus mengatakan dalam Markus 12:29. Yes. Hukum yang utama
Hukum yang utama ketika Bani Israel bertanya, muridnya bertanya, "Ya guru, katakanlah kepada kami apakah hukum yang utama itu?" Yang utama dari hukum itu apa? Apa kata Yesus? Hukum yang utama. Dengar orang Israel, hukum yang utama. Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Jadi penjelasan yang barusan kau sampaikan tadi, Darlis, itu hanya khayalan saja. Iya, kita menurunkan tadi. Dalam bentuk angan-angan. Kenapa kau katakan khayalan saja dalam bentuk angan-angan, Faruk? Karena Yesus tak pernah mengatakan hal demikian. Iya. Yesus itu nggak pernah menjelaskan konsep ketuhanan sebagaimana yang kau jelaskan barusan tadi. Makanya kalian harus bisa memilah-milah mana yang dikatakan keyakinan, mana yang dikatakan khayalan saja. Jadi gitu, Bang. Kalian hanya gini, Darlis. Kalian sedang berhayal. Seandainya Yesus pernah menjelaskan konsep ketuhanan sebagaimana konsep ketuhanan yang kau jelaskan. Kalian berhayal itu. Kalian berhayal nih, andaikanlah Yesus pernah menjelaskan konsep ketuhanan sebagaimana konsep ketuhanan dalam keyakinan Kristen. Tapi kenyataan pahit yang tak mau kalian telan bulat-bulat, Yesus tidak pernah mengajarkan konsep ketuhanan sebagaimana konsep ketuhanan dalam keyakinanmu. Musa juga tidak pernah mengajarkan konsep ketuhanan begitu, karena dalam Ulangan 6 nomor 4 dia juga bertuhan kepada Tuhan yang Esa. Abraham juga tidak pernah mengajarkan konsep ketuhanan seperti itu. Bahkan Paulus sendiri pun tidak pernah mengajarkan konsep ketuhanan seperti itu. Dia hanya mengatakan Yesus itu yang Tuhan. Roma 14 nomor 9. Jadi kau harus paham, Darlis. Abangmu ini mantan Kristen, Darlis. Semua masa laluku, semua pengalaman hidupku, ya, yang ku rasakan dahulu, di situ aku dapat mendapatkan poinnya. Ternyata yang ada padaku pada waktu aku Kristen itu bukan iman, melainkan hayalan. Yang ada padaku ketika aku Kristen itu bukan keyakinan, melainkan hayalan saja. Bahkan terkesan hanya angan-angan kosong belaka. Karena apa? Semua keyakinan yang ada padaku ketika aku Kristen, semua peribadatan yang kulakukan ketika aku Kristen, itu tidak dapat validasi dari Yesus. Tidak mendapatkan validasi dari Yesus. Bagaimana kau bisa tahu itu, Faruk? Ketika aku mulai membaca Bible. Jaibron berkata Bang Dakskin. Ketika membaca Bible, makanya teman-teman Kristen baca Bible kalian. Dari Kejadian sampai Wahyu atau dari Matius sampai Wahyu. Baca Bible kalian. Korelasikan iman kalian dengan apa yang dikatakan Bible kalian. Buktikan apa yang ada padamu iman atau khayalan saja. Jadi gimana, Bang, Darlis? boleh Darlah, mungkin Darlis tidak bisa bantai ya yang setelah menjelaskan tadi. Cuma Darlis ada pertanyaan sedikit Bang Faruk. Apa boleh bertanya, Bang? Silakan. Ya, silakan Dinda. Kata Bang Faruk tadi kan Abang udah punya iman ya, Bang. Bukan khayalan. Iya. Nah, Karena ada validasinya. iya. Setelah yang Abang pahami semuanya, Abang udah mendapatkan iman. Apakah sudah menjamin keyakinan Abang itu Abang akan masuk surga? Abang akan sudah memperoleh surga? Kalau kalau aku berkata dengan lisanku, aku harus mendahului Tuhanku. Makanya dikatakan dengan perkataan insya Allah. Kalau lisanku yang berkata, aku harus mendahului Tuhanku. Karena semua atas kehendak Tuhanku. Tapi jika aku mengutip perkataan Tuhanku, pasti aku selamat. Perkataan Tuhanku ya, pasti aku selamat. Mana validasinya, Faruk? Seperti yang saya katakan tadi. Surah Fussilat ayat 30. Perkataan Tuhanku ya. Kalau perkataan pakai lisanku ini, aku akan mengatakan insya Allah. Karena apa? Aku harus berserah diri pada Tuhanku. Gak boleh aku mengatur Tuhanku. Tapi kalau aku mengutip perkataan Tuhanku, pasti umat Islam itu masuk surga. Surah Fussilat 30. Innalladzina qalu rabbunallah. Barang siapa yang mengatakan Tuhanku adalah Allah, dan dia istiqomah atas itu, tiada ketakutan dalam dirinya, malaikat akan mengkhabarkan kepada dia, ya, jangan kau takut, sebab Allah telah menyiapkan surga atasmu. Pertama. Yang kedua, dinku Islam. Agamaku Islam. Bukan mulutku mengatakan agamaku Islam, tapi Tuhanku yang kusembah memperkenalkan agamaku itu dengan sebutan Islam. Dalilnya di mana, Faruk? Surah Ali Imran ayat 19. Inna dina indallahil Islam.
Bahkan aku yakin aku selamat. Karena apa? Tuhanku berkata dalam surah Ali Imran ayat 85. Di kolong langit ini, selain Islam itu ditolak. Adakah sertifikat seperti itu didapat dalam Kristen? Di kolong langit ini, Yesus berkata, di kolong langit ini, selain Kristen itu ditolak. Pernahkah Paulus berkata, di kolong langit ini, selain Kristen itu ditolak? Nggak ada. Tapi sertifikat yang kumiliki ada dalam surah Ali Imran 85. Dan yang ketiga, surah Al-Maidah ayat 3. Allah Tuhan yang kusembah menyatakan, imanku ini sudah disempurnakan oleh Tuhanku. Surah Al-Maidah ayat 3. Dan semua ketika aku berjanji, aku meyakini, aku yakin nih, beriman nih, kalau aku akan masuk surga, ketika aku menjadi orang-orang beriman dan melakukan amal soleh, dibenarkan oleh Tuhanku. Di mana? Dalam surah Al-Bayyinah. Innalladzina amanu wa amilus solihati indahul rabbihim jannatu adnin. Sesungguhnya orang-orang beriman dan melakukan amal soleh, ya, mereka itu adalah sebaik-baik makhluk. Kepada mereka akan diberikan surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Kepada aku akan diberikan surga ketika aku beri nama soleh, gitu loh. Ketika aku berpuasa di bulan Ramadan, ada legalitasnya dari Allah, diperintahkan berpuasa di bulan Ramadan dalam surah Al-Baqarah. Semuanya ada. Ketika aku melakukan ini dalam ibadahku, melakukan ini dalam ibadahku, ada perintahnya dari Allah dan dicontohkan oleh Nabi kami, Nabi Muhammad SAW. Maka kalau ditanyakan, apa kau yakin Farouk akan masuk surga? Kalau mengutip dari perkataanku, aku akan mengatakan insya Allah. Tapi kalau mengutip dari perkataan Tuhanku, aku yakin pasti masuk surga. Kalau hal serupa ditanya kepada teman Kristen, jadi gimana? Gimana coba? Gimana bang tadi bang? Hal serupa maksudnya? Tapi kalau pertanyaan yang serupa dilontarkan kepada teman Kristen, apakah kalian punya validasi, legalitas ketika kalian keluar ya pasti masuk surga? Siapa yang memberikan validasi Kristen pasti masuk surga? Siapa? Coba jawab, Darlis. Siapa yang memberikan legalitas Kristen pasti masuk surga? Siapa? Tuhan Yesus, bang. Kenapa dia? Di mana Yesus memberikan Di mana Yesus pernah memberikan legalitas itu? Di mana? Kenapa Tuhan Yesus? Orang-orang yang menuhankan, orang-orang yang apakah ada ayat dalam Bible dikatakan orang-orang yang menuhankan aku pasti masuk surga? Orang-orang yang mengikutin aku, yang menyebut dirinya pengikut Kristus akan masuk surga. Gak ada, Darlis. Yang adanya perkataan Yesus itu selalu menyinggung orang-orang yang menuhankan dia, menyembah pada dia. Datanya sudah banyak saya kasih tadi. Iya bang. Kan Yohanes 2 Yohanes 1 nomor 7. Kan sudah ada bilang juga tadi bang. Kalau ayat Alkitab itu dipotong-potong seperti yang Abang Farouk bilang tadi, mungkin kita tidak akan nyambung. Sama halnya misalkan orang tentu tidak akan nyambung ya kan. Sama halnya ayat Alkitab. Meskipun Bang Farouk yakini, meskipun Bang Farouk ingin Darlis seperti yang Bang Farouk inginkan, mungkin tidak akan bisa karena memang ini keyakinan kami, karena kami punya juru selamat dan kehidupan kami juga sebagai orang Kristen itu sudah terjamin. Kenapa? Karena orang Kristen. Siapa yang memberikan kalian juru selamat? Siapa juru selamat kalian? Inilah yang bilang tadi angan-angan, Darlis. Hayalan saja itu. Kau berhayal kau punya juru selamat. Siapa juru selamatmu, Darlis? Siapa? Meskipun ku jelaskan Bang Farouk juga nggak akan paham. Karena apa? Di pikiran Bang Farouk itu agama abang yang paling benar gitu kan. Makanya bukan agamaku yang paling benar. Gini Dinda, kalau aku menganggap agamaku paling benar, aku akan menyalahkan kau berdasarkan imanku. Kalau aku menganggap agamaku benar, aku akan menyalahkan kau berdasarkan Quranku. Tapi aku menyalahkan kau berdasarkan Bibelmu. Tapi kenyataan yang ada Bibelmu yang kau bantah. Kristen punya juru selamat itu angan-angan dan hayalan saja. Lidahku taruhannya. Itu angan-angan. Gak pernah Yesus mengatakan akulah juru selamat untuk Kristen. Tidak ada. Saya udah kasih datanya ke kamu. Dengar dulu Dinda Darlis. Yesus itu diutus hanya untuk Bani Israel.
Sebut satu ayat dalam Bible di mana Yesus pernah berseru, wahai manusia, dengarkanlah aku, nggak pernah darlis. Yesus nggak pernah berseru, wahai manusia, wahai seluruh bangsa-bangsa, nggak pernah. Dia hanya berkata, wahai Bani Israel, ya Bani Israel, Bani Israel, Bani Israel, Bani Israel. Bahkan ketika mengumpamakan umatnya, Bani Israel, dia umpamakan dengan domba, domba-domba dari Bani Israel. Yesus tak pernah menerima domba import di luar dari Bani Israel. Bahkan dalam Matius, di dalam kitab Matius, ketika ada wanita Kanaan yang minta pertolongan pada Yesus, Yesus tak menerima dia sebagai domba import di luar dari Bani Israel. Tapi Yesus memberikan dia perumpamaan dengan perkataan anjing. Perkataan anjing. Baca dalam kitab Matius 15 nomor 24 sampai dengan 28. Matius 15:24, aku diutus hanya untuk domba-domba yang tersesat dari Bani Israel. Lalu datang wanita itu mendekati Yesus dan berkata, ya Tuhan. Namun anjing ini, ya Tuhan, tolong, dia minta tolong kepada Yesus. Apa kata Yesus? Bagaimana mungkin aku mengambil makanan dari anak kecil ini Bani Israel, lalu kuberikan kepada anjing. Apa kata perempuan itu? Benar katamu Tuhan. Namun anjing ini memakan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Memakan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Apa kata Yesus? Sungguh benar besar imanmu ya ibu. Sungguh besar imanmu wahai perempuan. Kenapa? Karena Yesus menolong dia. Tapi setelah menolong dia, Yesus tak menerima dia sebagai domba impor di luar dari Bani Israel. Yesus tolong menyatakan dia anjing. Makanya berkali-kali ku bilang kepada kalian darlis, teman-teman Kristen, yang ada pada kalian hanya hayalan saja. Yang ada pada kalian hanya angan-angan saja. Yang ada pada kalian hanya mimpi dan cita-cita saja. Kalian bercita-cita Yesus menyelamatkan kalian, padahal Yesus tidak mengenal, bahkan mengusir kalian. Kalian bercita-cita dan berangan-angan, bahkan berhayal kalian Yesus itu Tuhan. Padahal pada kenyataannya seperti apapun narasi yang kau sampaikan, tidak bisa Yesus itu kau jadikan Tuhan. Karena tak mungkin Tuhan mengutus Tuhan. Kalian saat ini berhayal. Gimana? Itu kan keyakinan Bapak Faruk. Tuhan tidak kok keyakinan? Kok keyakinan ke Bible kau yang bilang? Bible kau yang bilang. Kok keyakinanku ya? Ya, itu yang salah tafsiran, salah pengertian. Akhirnya melenceng pengertiannya, Bang. Aku membaca lo, Darlis. Ya. Aku membaca lo, Dinda. Tak menafsir. Baca Matius 15 nomor 24 sampai 26. Baca dulu. Coba baca. Baca. Apakah Yesus menerima ketika wanita kalau dibaca dari nomor 20. Wanita dari Kanaan itu ngikutin dia. Risih Yesus. Dia diikuti oleh wanita Kanaan ini dalam perjalanannya. Dia tahu perempuan itu bukan Bani Israel. Yesus itu risih. Gak mau dia diikutin oleh wanita di luar dari Bani Israel itu tadi. Makanya Yesus berkata, bagaimana mungkin aku mengambil makanan dari anak kecil lalu kuberikan kepada anjing? Ketika hidup aja, di antara rombongannya ada orang di luar dari Bani Israel, Yesus itu risih. Risih, dia baca itu. Sampai dia bercerita kepada muridnya tentang siapa perempuan itu. Makanya aku bilang, kalian sedang berhayal. Hayalan saja. Kalian udah dibaca, Dinda? Gimana ayatnya tadi, Bang? Matius 15. Lo kayak gitu pula dia bacanya. Udah sini aja bacanya lah. Nggak dengar suaramu. Udah pakai ini aja. Nih. Nih ya, perempuan perikop ya, perempuan Kanaan yang percaya. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon.
Maka datanglah seorang perempuan Kanaan di daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Dah, nggak menjawab Yesus ya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepada dia. Aduh, kena. Apa ini? Kena peringatan kita teman-teman. Kena peringatan kita teman-teman. Tolong bantu tap layarnya ya. Langsung 3 peringatan masuk teman-teman. Tap layarnya left orange-nya teman-teman. Tap layar left orange-nya teman-teman. Kena kita teman-teman. Bismillah ya. Iya, di report kita, di report.